Oke teman-teman, kembali lagi di channel Karisma dan hari ini kita akan terbangkan drone DJI Avata 2 lagi ya. Ini drone DJI Avata 2 saya sudah siap, saya menggunakan ND16 ya teman-teman. Dan kita rencananya akan menggunakan mode manual ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lagi, mudah-mudahan tidak terjadi crash ya. Let's go teman-teman. Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi di channel Karisma. Dan hari ini di jam 1 siang setelah sholat Jumat, di hari Jumat tadi saya sudah terbangkan pagi, dan hari ini kita terbangkan lagi drone DJI Avata dan kita pakai mode manual teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak terjadi crash lagi. Dan di sini suasananya juga sepi ya, tidak ada aktivitas, masih ada banyak anak-anak sih sebenarnya, tidak ada yang main bola juga ya. Jadi ini tempatnya di Campea ya, lapangan tembak untuk TNI latihan, dan ada juga lapangan sepak bola. Bagaimana keseruannya teman-teman menggunakan drone DJI Avata 2? Kita akan menggunakan mode manual. Oke, seperti apa teman-teman? Ini saya juga deg-degan ya. Mudah-mudahan drone-nya tidak terjadi crash ya gitu ya. Tapi untuk teman-teman untuk belajar FPV secara manual, apalagi kalian punya drone DJI Neo maupun drone DJI Avata, harus belajar simulator dulu gitu ya. Simulatornya bisa Uncrash aplikasi dan juga yang ada di mobile atau di handphone. Tinggal teman-teman cari aja yang di Play Store, di mobile handphone itu banyak software aplikasi dari untuk belajar simulator FPV drone. Oke teman-teman, kita langsung siapkan dulu drone DJI Avata 2. Let's go teman-teman. Oke teman-teman, ini kita nyalain drone DJI Avata 2 dulu ya. Jadi saya sudah dicas 100% ya. Kita simpan dulu drone-nya di sini teman-teman. Oke, kita nyalain dulu Google Sen 3. Oke teman-teman, dan kita akan terbangkan mode manual ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak terjadi crash ya teman-teman. Oke, kita setting dulu teman-teman. Di sini saya pakai 2,7K di 60 frame per second. Seperti biasa teman-teman, untuk menentukan shutter speed berdasarkan FPS, maka kalau teman-teman pakai 60 frame per second, maka rumusnya dikali 2. 60 kali 2 maka shutter speednya adalah 1/120. Dan ini saya pakai ND8 ya. Ini jam 1 siang teman-teman, tapi matahari nggak begitu terang ya, karena di sini di Bogor Barat kota hujan, habis hujan gitu, jadi musim hujan teman-teman. Oke, kita terbangkan drone DJI Avata 2 di samping saya. Oke teman-teman, drone-nya sudah naik di atas ya, dan kita coba untuk switch ke mode manual guys ya. Mudah-mudahan tidak terjadi crash. Bismillahirrahmanirrahim. Kita drone-nya ke ataskan dulu teman-teman. Oke, kita gimbalnya ke 15 ya, karena kan drone DJI Avata agak ke bawah gitu ya. Oke, ke mode spot, ke mode manual. Bismillahirrahmanirrahim. Deg-degan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini aduh. Oke, kalau misalkan miring, ini dibalas dengan ke kiri. Aduh guys, ini belum apa-apa udah hampir crash ya teman-teman. Nah nggak apa-apa, it's okay. Kita coba lagi teman-teman menggunakan mode manual ya teman-teman. Kita switch ke mode manual. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat. Nah ini sudah jalan. Kalau balas ke kiri, miring ke kiri berarti balas ke miring ke kanan gitu ya. Nah ini biasanya saya kalau terbangkan drone DJI Neo ini, kalau saya terbangkan drone DJI Avata 2 ini agak miring-miring kayak gini ya.
ini nggak mau maju-maju, dan memang harus ada di setting dulu nih kayaknya guys ya. Sebenarnya terbangkan drone DJI Avata 2 ini manual gitu ya, agak butuh feeling tuh guys, miring guys ya. Nah kita ke switch ke normal lagi teman-teman, is okay, nggak masalah teman-teman. Yang penting kita ada keberanian, ada mental yang kuat kalau kita mau belajar lagi terus menerus belajar manual. Oke, kita maju lagi teman-teman, ini udah ke mode manual, maju. Dan di sini juga tempatnya agak lumayan mendung ya guys ya. Nah ini agak miring ya ke bawah. Iya ini miring kayak gini agak sulit teman-teman. Yes, kita ke mode normal lagi teman-teman. Is okay, nggak masalah teman-teman. Kita butuh belajar banyak teman-teman. Ini saya juga nggak apa-apa lah gitu. Yang penting belajar terus. Saya kira jangan belajar simulator sih sebenarnya. Kalau udah belajar simulator selama 3 hari, terus belajar manual lagi terus ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita terbang lagi manual. Kita arah ke depan teman-teman. Nah ini kalau miring ke kiri, ke kanan. Cuman ini masalahnya ini gak maju-maju, ini malah muter-muter doang ini guys. Tuh. Nah ini agak ke bawah, agak maju sedikit. Biar maju sedikit nih si throttle yang sebelah kanannya guys. Ya. Ini muter-muter doang, ini majunya kagak guys. Oke, nggak masalah. Karena memang saya baru pemula, nggak apa-apa ya. Bebas teman-teman buat komentari saya. Kira-kira seperti apa teman-teman? Harus apa gitu kan? Kira-kira harus ada, benar-benar harus ada pelatihan atau arahan gitu ya. Karena memang kalau belajar sendiri otodidak kita agak sulit teman-teman. Gitu. Nah ini kalau udah ada punya perasaan feeling yang enak nih kayak gini nih guys, enak ini belajar manual. Set, kita agak naik sedikit. Iya. Nah wish agak turun. Oke, ini sebenarnya muter-muter doang ini guys, ini majunya maka agak ini. Dan ini ketinggian di 60 meter guys. Kalau Gunung Campia ini, Gunung Kapur di 130 meter guys ketinggiannya guys. Oke teman-teman, kita ke bawah. Emang agak miring ini guys, majunya emang enggak ini guys. Oke teman-teman, gak masalah. Yang penting kita ada keberanian untuk belajar FPV secara manual. Set, kita ke bawah, mantap. Tapi nggak maju-maju guys ya, karena udah saya dorong sedikit nggak maju guys. Ya, nah ini biasanya saya kenapa terbangkan drone DJI Avata dengan ruang terbuka, karena memang di sini juga banyak pepohonan, banyak perkebunan, dan di sini juga tanah gitu ya, dan banyak rumput juga. Kalau terjadi crash aman gitu ya. Kalau di tengah kota atau di danau atau di perairan agak susah guys ya. Oke teman-teman, kita ke mode sport saja lah teman-teman. Emang harus belajar lagi teman-teman ya, karena memang butuh ada butuh ada teman untuk belajar FPV yang benar-benar bisa mengarahkan gitu, bisa membimbing sebenarnya ya. Kalau kita belajar simulator saya udah bisa gitu ya, karena memang kalau dari sebuah hasil gambar simulator kan hasilnya gambarnya udah stabil gitu, dan saya udah bisa gitu ya, agak mudah gitu kan. Dan kalau simulator juga kan nggak ada kekhawatiran ya, karena itu kan hanya simulator. Kalau drone DJI Avata real, nyata, langsung terbang gitu kan, ada rasa kekhawatiran takut terjadi crash, drone-nya rusak apalah gitu ya. Ya memang begitulah. Jadi untuk main drone FPV jangan takut crash ya, jangan takut jatuh si drone-nya ya. Nah masalah ya, namanya drone FPV ya pasti jatuh, crash, terbang lagi, jatuh, crash, terbang lagi. Terus belajar sambil menemukan feeling atau perasaan yang enak nih, untuk terbiasa gitu ya si jari-jari kita gitu ya.
Gitu ya teman-teman. Oke lah, nggak apa-apa. Kita perlu belajar lagi banyak. Oke teman-teman, ini pakai mode spot. Dan di sini saya pakai 2,7K. Dan di sini juga banyak anak-anak nih guys. Anak-anak tadi udah nungguin kapan terbangkan drone-nya bang, katanya. Nanti ya. Oke, kita belusukan santai di sini teman-teman. Ya. Mantap ya guys. Sebenarnya dari drone DJI Avata 2 ini kualitas gambarnya keren banget guys. Jernih banget. 2,7K 1080 juga udah keren banget, apalagi 4K kan. Ini ada 4K di 60 frame per second teman-teman. Keren banget ya. Nih kalau belajar manual udah keren banget. Ya. Nah, ini posisi saya. Kita ambil orbit. Kita stop record dulu teman-teman. Iya. Kita nggak tahu untuk ada pohon guys. Oke, teman-teman, kita belusukan saja di sini teman-teman. Ini baterai udah ada di 40% karena saya biasanya harus landing ya. Jadi biasanya kalau saya landing itu di sekitaran 40% ya. 40 45 45 atau 40 ya guys. Nah, ini posisi saya guys. Kita orbit. Nah, ini belajar spot orbit. Nah, ini posisi saya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tonton sampai selesai, like, komen, dan subscribe. Kita mundur. Ya, inilah di Ciampea, Gunung Kapur Ciampea. Ya, kita maju lagi teman-teman. Ini baterai di 40%. Ya, kita landing saja teman-teman di sini. Iya, 1 2 3. Sip. Nah, ini saya pakai landing drone DJI Avata ya. Jadi si drone-nya nggak kena air atau kena tanah gitu ya, jadi aman teman. Nah, ini dikit detik jatuh nih. 1 2 3 4 5. Ini si kakinya jatuh gitu ya. Jadi si drone-nya juga mirip. Oke teman-teman, karena memang belajar manual agak sulit ya teman-teman. Oke, nggak masalah, nanti kita belajar lagi teman-teman. Dan tadi saya menggunakan mode spot ya, oke lah. Jadi si throttle kiri kanannya belum seimbang ya gitu ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman, nanti kita belajar drone DJI Avata lagi manual. Kira-kira harus ada temen nih belajar bareng gitu. Si throttle kiri kanannya masih kurang pas gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa lah,
kita belajar lagi, saya harus belajar lagi dan terus belajar. Karena memang saya terbangkan drone itu seminggu sekali guys, jadi nggak setiap hari. Jadi mungkin yang membuat terhambat saya belum bisa manual ya karena memang masih ada sibuk kerjaan yang lain teman-teman. Ya teman-teman, terima kasih. Jangan lupa tonton sampai selesai, like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita ambil drone-nya dulu teman-teman. Ya, terima kasih.